Ayuha ziarah ke makam wali silahkan, tapi kawitan di heregu. Ini kuburan kawitan kada dapat lagi mencari. Kemana-mana ziarah, alhamdulillah ayuha. Nah ziarah kemana-mana bagus, tapi kuburan kawitan di heregu. Ini beturnya hilang syuting. Sekalinya tup tedangsar lakas melacong, putus tali sandal melacong, menjamba maangkat. Hati-hati pian, sakitkah? Mun sakit boburut yang dihijakan kena bangkak bini orang. Tekana bini seorang hanya keluar dari rumah hendak belelah aja tau aja. Jangan bini siapang belelah orang hendak berbelanja. Oh jangan laki jangan lawas. Napang dicari lawas jangan bini nang kada pati berduitnya nih. Itu kan menyinggung laki kada berduit gawian. Yang kedua, setelah kita diciptakan Allah dari tanah wa alat turab, kita disuruh hidup di atas permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bulah rumah di tanah. Bakamih ikin ke tanah, sekalipun bakamih di atas rapun nior, sambil mengambil nior kada bani turun kata ke tanah tak kamih gugur ke tanah juga. Sambil mengabit pinang hendak bihira ke tanah juga, tanah dihirai. Tapi hebatnya tanah dihirai bulan ini, bulan hadapan cabai tumbuh. Kenapa? Nang bihira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik. Begitu bihira keluar bibit cabai sepakit dengan pupuk setuyuk, napa kada luuh cabai, buahnya gana-gana lebat. Makanya kita kalau ke kebun orang tetamu rapun cabai menyeurangan buahnya lebat, perlu dipertanyakan. Mungkin itu hasil perjuangan orang kampung. Kalau ini ditanam mesti bakawan, mungkin ada 3, 6 rapun, mun serapunannya sah deh. Tanah luar biasa dihirai, kebaikan yang timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, abah pengasuh majelis taklim, guru kita Kiai Haji Rusli Kurnain bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Effendi LC beserta pembina orang tua kita Bapak Haji Marianto beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia, wabil khusus kepada ketua RW yang tadi baru menyampaikan beliau adalah tamatan Vietnam. Kaget ya ulun, kok RW jauhnya tamatan, kenapa jadi RW begitu? Tamatan Vietnam tuh kada RW, jabatannya rupanya parit. Mudah-mudahan kumpulnya di tempat ini menjadikan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, sehingga tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, kemudian berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin.
Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia. Guru kami pernah menyampaikan dalam satu ucapannya, al-insan minat turab wa alat turab wa ilat turab. Kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah, tanah selalu berada di tempat-tempat yang rendah. Tidak ada tanah berada di atas. Yang di atas itu awan, bisa hilang seketika. Maka itu isyarat kepada kita bahwa kita manusia hidup harus merendah diri kalau tidak mau kehilangan barakah. Di mana tanah yang rendah, di situ banyak banyu berkumpul. Di mana banyu yang paling banyak berkumpul adalah tanah lautan. Karena tanah lautan itu paling rendah di bawah, kedalamannya sampai 1000 meter. Maka tanah yang paling di bawah paling banyak dapat genangan air. Orang yang hidup merendah paling banyak tergenang barakah di dalamnya. Makin merendah makin banyak barakahnya, makin merendah makin banyak barakahnya. Maka itu kata sahabat Ali karamallahu wajhah, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah sepaling baik orang, tapi berusaha sesama kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang. Maka itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, terlebih dahulu hati Rasulullah dibersihkan. Bukan berarti hati Rasulullah bekarat, tidak. Hati Rasulullah itu bagaikan emas. Emas itu kada pernah bekarat. Emas itu bisa dibentuk. Maka hati Nabi itu lemah lembut. Tidak sama dengan hati kita. Hati kita ini bagaikan besi. Tasda'u kama tasda'ul hadid. Besi itu bisa bekarat. Hati bisa bekarat seperti bekaratnya wasi. Maka kita ini kalau sudah kena keras hati, putus hubungan. Padahal dulu sayang kita, tapi kalau sudah keras hati payah dilangkok, patah itulah. Pemamai awan bini habisan. Aku kata lakinya menyesal. Oh jangan bini aku tak dahulu lagi pada ikam menyesal. Amun begitu kata laki berpisah aja kita. Jangan bini siapa takut. Sudahlah kata naik talak 3 kau. Jangankan talak 3, talak 16 kau lawan di sini. Padahal mana ada takutnya bapak kemenangannya adalah talak 16. Saking sariknya si Dindo. Talak 16 dilawannya. Kenapa? Karena hati marah. Hati kita bekarat. Nabi tidak begitu. Nabi dalam rumah tangga lemah lembut. Kita dalam rumah tangga kenapa berkekerasan? Ada orangnya datang hari ini. Iya, dengan orang lemah lembut di rumah hendak marah-marah terus. Melihat bini itu hendak bermamai terus. Nang bini juga pemamayan banget, orang laki lebih kurang aja. Amun awan bini orang ramah, melihat bini orang lalu hendak ke mana pian, hendak berbelanja aku jasidin. Hati-hatilah kalau kota palisit imbah hujan licin. Nggih, terima kasih pian sudah perhatian wan ulun. Sekalinya tup terdangsar lakas melacong, putus tali sandal melacong, menjamba maangkat. Hati-hati pian, sakitkah? Mun sakit boburut yang dihijakan kena bangkak bini orang. Tekana bini seorang hanya keluar dari rumah hendak belelah aja tau aja. Jangan bini siapang belelah orang hendak berbelanja. Oh jangan laki jangan lawas. Napang dicari lawas jangan bini nang kada pati berduit ini. Itu kan menyinggung laki kada berduit gawian. Jangan laki hati-hati itu. Jalan licin, tahu ya kok aja sidin. Sekalinya tup terdangsar, sudah kau padahkan, sakit lo kok aja sidin. Payah juga kita nih. Nang bini sama juga, on berhaguan di rumah bawa mamai terus. Bersesapu sambil bermamai. Di rumah orang kemarin bersesapu, bungkok awak mau pi cawan kada bermamai.
Soalnya di rumah sebuah aja ada tamu cawan pemamai. Ini bakas abahnya aja ini nih. Abahnya nih di mana nginum di situ mana cawan kebiasaan. Coba diandak abahnya panat aku. Hah, ada orangnya di rumah sana tuh orangnya. Di rumah orang maka bungkuk mepe cawan. Di rumah surang pemamai terus. Napa masalahnya? Padahal kan yang berjasa kan laki, yang berjasa bini. Masa bini salah sedikit disariki? Padahal bini betianan mengandung anak kita bukan nyaman, apalagi mengidam, menjelujuk terus. Nang sakit lagi metih laki menjelujuk, itu parah lagi itu. Anak muntah metih lakinya, berenak bukan nyaman. Cakanya nyaman ibu-ibu tuh 3 kali seminggu hakun berenak. Cuman ngalih, bilang asal rabit dunia. Bini orang adalah mengandung anak kita, Dedek. Kalau ada bini orang mengandung anak kita, itu berbahaya. Berarti anak titipan dengan tetangga. Masa bini salah sedikit disariki? Laki begitu juga, berjasa dengan bini. Kenapa maka laki disariki terus? Melaki orang datang lakas mulakan banyu ke kelinting. Jenang tamu kadu sehari puriput baik kada repot kok aja banyu cuman. Laki orang, takkan laki surang setengah jam boleh begawi, belum dulahkan banyu. Jangan bini, jangan laki, ulahkan ding banyu. Kada melihat kaja orang ulah seorang bibulah banyu onintuh aja. Sudah kada mulahkan pemamai pulang. Makanya Nabi itu dalam rumah tangga kata itu. Kenapa? Karena Nabi lemah lembut. Hati Nabi bagaikan emas, hati kita ini bagaikan besi. Maka isyarat kepada kita hati nang dijaga. Jangan kita merasa tinggi. Wa min alamatit tawadu, pertama hubbul khamul, orangnya suka menyamar, kada mau menampai-nampai itu kada mau. Imam Al-Ghazali rahimahullah di kampung nang orang kada patuhan sidin, sekalinya ada pengajian umpat sidin belajar menyamarkan diri, sekali yang dibaca oleh orang itu qala Al-Ghazali rahimahullah, nah jadi ngaranku pulang. Mun kita ngaran kita disambat melangak langsung. Angkat tangan, aku tuh aja sidin. Sidin merasa malu, takut kalau ujub pulang, pindah lagi, sehingga sidin kada menetap dalam satu kampung. Itu namanya hubbul khamul, artinya senang menyamar. Ada diceritakan seorang aulia Allah dari kalangan hamba sahaya. Ada kiai suatu saat berjalan, rupanya kelelahan masuk ke dalam gua. Sekalinya ada kada lawas orang pakaiannya pakaian hamba masuk ke dalam gua, lalu sembahyang sunat di situ. Sekali sujud terakhir lawas, kiai penasaran apa yang dibacanya. Lalu berparak kiai ini. Sekalinya dalam bahasa kita, tapi bahasa Arab bang, dalam bahasa kita, ya Allah turunkanlah hujan, karena kami lama sudah kena kemarau. Hambamu sudah banyak yang berdoa minta hujan, tapi belum kau hujani. Maka hari ini saya sujud kepadamu ya Allah. Andai kata kau kada turunkan hujan, aku kada akan mengangkat kepalaku daripada sujud, soalnya menderau hujan. Kata kiai wali nih, maka gawi wali itu jangan dicela, jangan ditiru. Kalau kau kena kemarau isok sujud juga, ya Allah kalau kau tidak turunkan hujan kada kau angkat kepala pas sebulan imbaham tak juga mbak sujud. Jangan berharap itu ada gawian kita gitu, itu gawian wali. Maka diiringi oleh kiai ini, kemana buliknya orang ini. Sekali bulik ternyata diiringi sampai di hadapan rumah nang mewah. Ini orang bemendak, tapi kada mengetuk ke lawang, berdiam di muka lawang. Kada lama keluar penghuninya, dibuka, masuk. Paham kiai, ini hamba sahaya. Lalu mengetuklah pintu ke dalam itu, bertanya, adakah hamba sahaya sempian? Kata majikannya, banyak hamba sahaya, kalau hendak membeli silakan pilih. Uja sidin, keluarkan semuanya. Dikeluarkanlah pilihan-pilihan, suruh memilih kiai. Diitihi sidin kada ada nang di gua tadi. Uja sidin, adakah lagi tertinggal selain ini? Uja majikan, ada seikong, tapi itu kada laku dijual, orangnya penguliran. Ngali diurus mbirsarik, hendak disuruh tarus gawian ilmu paku, mau kada catuk tokol kada masuk. Berjalan ke itik Jepun kada ditinjak di burit kada melacung, kada usah untuk kada laku dijual. Aku jasidin menukar 20 dirham. Wah ini amun dijual 10 aja laku untung sudah. Takor aku jadin tertukar tarung buruk istilahnya. Kada ku jual lagi, kesian orang tertipu kayaknya. Oh jadi kiai keluarkan pang mana orangnya.
Sekali dilihat ternyata itulah nang di gua tadi. Uji sidin ngini nang kubayari nah. Kubayari kada usah 10 dirham, marah 20 dirham sesuai dengan ikam menukar. Dibawa bulik di jalan. Ini hamba sahaya berbilang dengan kiai, kenapa kau nukari aku Uji sidin? Aku kada bakal tunduk kawan ikam. Aku kada menurut dan aku selalu membangkang. Dan hati kiai marah karena rahasiamu sudah ketahuan ulun. Engkau ini bukan orang sembarangan. Sampai ke rumah sekalinya bertanya, mana kamarku? Ini kan harat juga nih madu majikan. Mencari kamar. Sudah dapat kamar, Uji sidin ambilkan. Banyu wudhu ambilkan. Terpaksa sidin ambilkan. Karena sidin tahu dah diambilkan bawudhu sembahyang, sekalinya sujud terakhir lawas kada bergerak lagi. Kenapa kada berpuat dari sujud? Diintai oleh sidin. Ternyata menangis ini orang. Menangis, ya Allah. Kenapa kau bongkar rahasiaku ya Allah? Kenapa orang lain tahu ya Allah? Kalau saya ini wali kenapa? Karena saya sudah ketahuan orang. Ya Allah, aku kada hendak lagi hidup di dunia. Aku ingin berpulang ke rahmat-Mu saja ya Allah. Aku kada sanggup kalau kina gara-gara ketahuan orang timbul kina penyakit nang ria nang macam, maka ulun memilih berpulang ke rahmatullah. Kada lawas hilang kada suara, diperiksa mati dalam keadaan sujud. Itu namanya hubbul khamul, senang menyamar. Itu tanda orang tawadu. Yang kedua, waqabulul haq mimman jaa bihi min syarifin awadi'in. Orang selalu menerima yang hak, yang benar, sekalipun datangnya dari orang yang muliakah atau orang yang rendah saja. Orang mulia diterima sidin, nang rendah pun diterima sidin kalau itu benar. Sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, beliau memanggil semua pejabatnya. Kalau ini mungkin para bupatinya dipanggil menghadap kepada Raja Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Sekalinya rupanya ada utusan satu daerah, umurnya dalam satu cerita 9 tahun, dalam satu cerita 11 tahun. Ini utusan dari satu kabupaten, utusannya umur 9 tahun. Jadi sahabat Umar bin Abdul Aziz bertanya, dia ada lagi kan yang tuha di kampung doh, maka nang ini diangkat jadi pemimpin. Lalu anak itu bilang, hai sahabat Umar bin Abdul Aziz, saya hendak bertanya, orang yang jadi pemimpin itu apa pandang umur atau yang lainnya? Kalau dipandang umur, nih saya sempian kada berhak menjadi khalifah karena masih banyak nang tuha pada sempian. Angkat aja nang tuha nang biar beting kawong dona. Memandang umurnya, menangis sahabat Umar bin Abdul Aziz, turun daripada kerajaannya meragap kepada anak kecil. Itu namanya menerima nasihat sekalipun dari rendahan. Walau di tengah orang, sahabat Umar bin Khattab, beliau mengisi pengajian kaliwat lawas. Mungkin terlalu lawas tuh ada nak sakit parut hendak bakantut, makanya ulun di mana aja ceramah dan hendak lawas karena bisa habis modal. Maka imam besok nama isi pulang. Terlewat lawas sakit parut hendak bakantut, ditahani. Begitu ditahani berhasil bakantut kada bersuara, tapi berbau, baunya tahambur sampai ke sahabat Umar. Ya sahabat Umar, siapa nama di bakantut nih? Kenapa bakantut di pengajian? Ayo sahabat Umar, hukumannya keluar ikam, bauduk pulang. Kada baik hadir dalam pengajian dalam keadaan kada bauduk. Kain hanya berbulik, nang bakantut bingung. Hendak kada keluar, sahabat Umar sarik. Hendak keluar ketahuan rahasia. Bau kantut cakal samprak tak juga. Tak baik sedikit bau hintalu tambuk. Ini ketahuan kawan. Sahabat Ali memberikan saran. Ujar sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma nambah kantut disuruh keluar. Suruh keluar berataan, suruh bauduk berataan, suruh masuk berataan, biar kada ketahuan siapa nambah kantut. Sahabat Umar menerima. Itu tanda tawaduknya luar biasa. Pada sahabat Umar itu sahabat nang jagau, sahabat nang berani. Nabi hijrah di malam hari, sahabat Umar kada mau hijrah malam hari. Ujar sidin aku siang saja, biar orang musyrik melihat ini Umar hijrah. Siapa yang sanggup menghalangi kalau hendak meninggalkan bini janda isok? Itu kan nyawa taruhannya. Coba kalau hendak meninggalkan anak yatim silahkan maju. Kalau hendak meninggalkan mamanya kehilangan anak silahkan maju. Artinya nyawa taruhannya. Ujar Rasulullah dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau iblis itu tahu sahabat Umar itu ada di satu jalan, niscaya iblis memilih jalan lain. Kada mau pertarungan sahabat Umar, takutan iblis. Seandainya
oh sahabat Umar masih hidup, sahabat Umar ada di jalan Batang Tuaka nih, terpaksa iblis bergenak di Gunung Daik itu, menghadang selesai sahabat Umar di sini. Tapi begitu ada saran, beliau menerima. Maka itu ujar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimanapun kita harus merasa rendah. Kata beliau, menghadapi apapun kita tidak boleh merasa lebih daripada orang. Iza laqita ahadan minan nas, apabila engkau, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, bertemu dengan seseorang daripada manusia, ra'aital fadla lahu alaika, kita lihat kelebihannya, jangan kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangannya, orang kurang terus, mana dan lebihnya. Kita pas-pasan, sehebat apapun kita ada kurangnya, walau punya kelebihan. Minta maaf, palikulli syai'in maziyah, tiap kita tuh pasti ada punya kelebihan, maka tidak boleh menganggap remeh dengan orang. Sekecil apapun dia ada punya kelebihan. Ada kisah harimau suatu saat guring di hutan, datang tikus mengacau, tikus berjejak di harimau, sarik tikus. Kenapa orang-orang kecil ini wani mengganggu ketenangan orang ganal kan harimau. Pergi kau ke sana. Akhirnya tikus tulak. Setelah tikus tulak, rupanya harimau ini berjalan tersangkut jaring harimau, tergulung, berteriak harimau, minta tolong bahasa harimau. Tikus paham, ini harimau yang menghina saya kemarin. Akhirnya tikus berdekat, hendak menolong. Nah, kata harimau, kenapa nang halus nih pulang datang? Mana bisa kau melepaskan aku dari jaring? Aku nang ganal aja kau melepaskan, apalagi kau nang halus. Kata tikus, belum tahu dia. Nah, akhirnya tikus berparak. Sudah berparak, digigit tikus jaring tuh, gigit, akhirnya lepas. Baru harimau mengakui, hebat tikus punya kelebihan. Siapa dulu, kata tikus. Makanya jadi tikus, la tahtakiranna mandunak palikulli syai'in maziyah. Itu bahasa tikus. Ulo ini paham. Bahasa tikus kan paham. Kata tikus, kau jangan meremehkan orang yang di bawah engkau. Kau jangan mandang enteng orang bawahan, jangan pernah. Palikulli syai'in maziyah, kita diciptakan Allah semua ada punya kelebihan, ada kekurangan. Ada kisah orang ini tinggi sekolahnya, dia ada lagi sekolahan kembilan, dia ada lagi. Kalau sekarang ini mungkin gelarnya sama dengan doktor profesor, bukan tanggung-tanggung gelarnya, hendak mengadakan penelitian nyeberang sungai kayak Kaprit Betuah tuh nah, tapi beheri kadada pumpong, lalu bersampan jongkong. Profesor duduk di dalam sampan tapi duduk di tengah, nang di belakang sikong bakayuh, sikong di depan. Profesor di jalan bertanya, oh Jasidin deng, kau tamat apa sekolah? Aku Pak SMP kada tamat Jasidin. Kenapa maka ampe? Karena biaya kadada. Oh ya Profesor, kasihan nasibmu dengai, berarti kau ini sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Berenaya kada berduit bang. Takonin nang di belakang, ikam deng tamat apa sekolah? Jangankan tamat SMP Pak, SD aja udah tamat. Berarti ikam ini dengai lebih parah daripada di hadapan. Berarti kau sudah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Rupanya di perjalanan sampan bucur, sampan jongkong tuh bucur. Begitu bucur karam, gelombang kenal, deres, banyu deres, akhirnya tinggalan. Oh jenang berdua, Pak Profesor, kami nak bertanya, sempian bisa lah berkunyong? Ya Profesor, mana bisa aku berkunyong? Masya Allah, ya yang berdua, berarti sempian ini sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Kalau kami masih ada separuhnya, pian tinggalan mati berkunjungan sampai ke seberang. Kan palikulli syai'in maziyah, maka carilah kelebihan orang. Kalau kita mencari kelebihan orang, timbul penyakit al-kibru, sombong. Kalau sudah sombong, timbul nanti menyalahkan orang. Bila kalah, mesti timbul hasad. Karena dalam kitab tasawuf, penyebab hasad itu karena sombong kalah lalu marah. Karena marah timbul hasad. Kalau sudah hasad, suka menyebut-nyebut kekurangan orang. Maka kekurangan orang yang disebut belum tentu jelas. Makanya dilatih kepada kita agar kita senantiasa membersihkan hati. Maka guru-guru nang kita hauli, beliau hati itulah dibersihkan. Dibersihkan hati dengan zikrullah, dipukul dengan zikir, agar jangan ada kena penyakit hati. Maka itu kata Tuan Syekh, jika kau bertemu dengan anak yang kecil,
maka pandang bahwa dia punya kelebihan dari kita, karena haza lam yaksillah. Ini anak kecil belum ada melakukan dosa. Anak kecil manjat ke pohon jambu, mengambil jambu kada berdosa. Tapi kalau mamanya berdosa. Ada kisah kuliah berkisah nginta aku. Pertama anaknya ke jambu diupah duit 50. Sekarangnya mamanya pulang naik ke atas, anaknya itu betul lanjang naik ke atas. Mbak mandi, kuliah berkisah nginta nang lain. Makanya kita selalu memandang kelebihannya. Anak kecil kada berdosa, kita banyak dosa. Bertemu dengan orang tua, kita pandang orang ini punya kelebihan daripada kita. Kenapa? Qad abadallaha min qabli. Ini sudah beribadah kepada Allah sebelum kita beribadah. Tak dulu sidin beribadah. Maka kita kada lebih baik daripada mereka. Makanya Rasulullah ketika dikasih saran oleh Nabi Musa, minta kurang sembahyang tuh, jangan 50. Nabi menerima. Kenapa? Menghargai Nabi Musa itu orang tua, tetuha pada Nabi kita. Maka kita belajar menghargai orang tua. Nyata dulu beribadah kepada kita. Bertemu dengan orang alim makin lagi. Bertemu dengan orang jahil sama. Orang jahil dia maksiat karena dia bodoh. Nah, kalau kita kan kada. Kita tahu berarti parah kita pada orang. Bertemu dengan orang yang belum beriman pun kita kada boleh merasa hebat. Siapa tahu dia dapat hidayah dari Allah sehingga dia beriman kepada Allah, kita kada tahu. Makanya orang-orang hebat itu dia menangis takutan kalau ilmu kada tak amalkan. Yang sudah beramal siang malam menangis dalam kitab Kifayatul Atqiya. Kenapa? Takutan amalnya kada ikhlas. Bukan nyaman beramal ikhlas. Kalau kada tak uji, ya bisa. Kita datang nih ikhlas, bisa. Kalau kada diuji, kalau kena ujian, bisa goyang ikhlas kita. Aduh saya jauh lah. Kita tolak keundangan. Orang ini aruh, orang sugih. Begana di daerah kita, tanahnya 1 hektar. Bulah rumah tuh 4 tingkat. Tangganya tuh belingkok kayak ular belingkon sawah tuh kayak apa? Rumah nang di film Indosiar, nang film Suara Hati Istri. Yang ku menangis membayangkan dah rumah siapa di syuting sidin 4 tingkat bulah rumah. Selamatan mengundang kita semua, ikhlas kita datang, siap kita datang, gawian kita tinggalkan karena ada tetangga hanya hendak aruh. Menghargai tetangga tulakan. Malam pulang tak parai kita nang lain bemasakin parai orang sugih pangaruh sah dah, hidangannya mantap. Sekalinya datang di tingkat bawah berkumpul membaca Maulid Ali Al-Habsyi sampai habis, sejam kurang 5 menit. Ujar tuan rumah naikkan ke atas, dikira undangan makanan. Sekalinya belum, rupanya ada pulang bental di situ. Berendak berjanji, aku ada niat di sini, kita mau berjanji di sini. Nah cakawan belum makanan, baca berjanji dihabiskan. Sudah dihabiskan, naik ke tingkat ketiga. Kata kawan nih kada melihat lagi nih, tingkat 3 inilah kita makanan. Mungkin nang 4 walid di sini. Sekalnya belum juga, minta bacakan Maulid dia ulami. Sudah habis, punya tuan rumah kita naik ke tingkat ke-4. Ada undangan bercakap, makanankah Jasidin? Ya tuan rumah belum, kita masih ada 1 lagi baca Maulid tiba. Ujar undangan, ganang nasib kawan Pak ay. Kami nang tulaknya ada nang belum makan. Oh ya tuan rumah, kami ada nazar. Apabila sampat bulah rumah 4 tingkat, maka nang 4 ini dibaca di setiap tingkat. Ujar undangan, nazar jo Pak ay. Tapi jangan melibatkan orang. Mon pian benazar pian jangan baca surangan. Kenapa kami dilibatkan? Tapi mikir sidin, hendak bulik kalau undang dia lah besatang keluar. Akhirnya marah haji sidin mengantok lah habis akan naik. Sekali keluar bubur kacang. Maka bubur kacang tuh pulang sesuduk nah kada begena di atas tuh. Kebanyakan kuah pada kacangnya. Tuhuk menghirupi kuahnya tetamu kacangnya. Pertanyaannya, masih ikhlas apa? Kalau bubur kacang aruh 3 kali seminggu pulawan beludah sidin jadiin percuma jadi orang sugih. Padahal ada dah salah tuan rumah. Mana ada salah? Inya mengundang kita malam tuh kumpul salah lah. Kada. Inya minta bacakan simtudurar salah lah. Kada. Pahala. Inya di atas nang 2 pulang kita bacakan berjanji salah lah. Kada. Dibacakan cerita kelahiran Nabi, di mana salahnya? Naik pulang ke 4 baca diu alami salah lah. Kada.
membaca pulang di atas maulid tiba salah lah kada, lalu disuruhi bubur kacang salah lah kada. Karena kan tuan rumah mengundang, bukan ngundang makan, mengundang cuman awak nang hungang, kenapa kada makan di rumah tadi. Makanya kita tolak undangan, jangan mengharap-harap, jangan mengharap hidangan, bertahlil aja bagus-bagus. Disuruhi orang makanan, bila orang kada nyurungi dudi bedanya besaruan, jangan ditulaki lagi. Aman lah tuh. Kita mun kada tahu uji ikhlas, tapi mun tahu uji ayo sangguplah. Maka orang-orang hebat tuh menangis kalau beramal kada ikhlas. Wah ini ikhlas, wah ini ikhlas. Tapi kaina ikhlas lah andai kata ada ujian. Nang sudah ikhlas pun menangis, takutan kalau kada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ulun dibawa ke rumah guru Muas. Setelah itu Sidin masih pinando, berdiri Sidin, gambar guru ada di sini, mengambil jaring ke atas, menjulung ke ulun ke periksa, dasar bujur. Ingat Sidin, waktu ke Al-Baik itu salihat, waktu ayah garing, karena ayah menelpon ulun, ayah dirawat di rumah sakit Jambi. Jadi Sidin, guru Muas singgah ke pondok, tolong ikam melayani, beri duit Sidin kena aku membayari awan ikam. Ayah tuh perhatian luar biasa. Bila ada orang alim harus singgah, tausiah, memberikan pesan dan kesan walau kada banyak. Begitulah watak ayah, selalu memuliakan orang berilmu. Jadi ulun yang menyambut ada begambar pinandu Sidin, ulun hendak bulik, Sidin ngasih nasihat. Uja Sidin guru sekumpul menasihati ulun, ada 4 cuma nang 1 kada disampaikan Sidin. Nang pertama aja Sidin hidup nih, kita ingat nikmat aja, jangan mengingat nang lain. Ingat nikmat Allah aja, walaupun kita garing, ingat nikmat. Kepala minik, ingat betis masih bagus, tangan masih bagus, liur masih nyaman. Itu aja nikmat. Jangan nang sakit tuh diingat, jangan mengingat nang kada baik, nang diingat berapa nikmat Allah. Kita dalaman setahun nih garing sekali juga, jangan aarunuh ya, tapi ikhlas saja. Kenapa? Sudah banyak nikmat nang Allah beri. Umur 76 berjalan benting kawung, jangan mengingat itu, ingat masa muda. Masa muda kita nyaman kemana-mana, hendak ke sana hendak ke sini, Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Sekalipun saat ini kita berjalan benting kawung, kada masalah. Ingat nikmat, biar hidup Jasidin, jangan mengeluh. Ulun ikuti nih, ulun pegang, karena guru Muas ini guru Tuha, maka ulun pegang. Nang kedua Jasidin, memandang dunia ke bawah, jangan mandang ke atas. Mun ke atas terus kita kada bersyukur, maka jangan mandang ke atas, ke bawah, supaya kita bisa bersyukur. Ulun ada melihat di YouTube, ada pengemis minta sedekah, ada mobil mewah lewat, pas stop di situ. Sekalinya sopirnya ancap membukakan lawang majikannya yang di hadapan tadi. Lalu si pengemis berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang seperti inya tuh, sama awan inya. Mobil mewah, lawang mobil dibukakan, sekali keluar diangkat pakai kursi roda. Ternyata orangnya kada bebetis. Akhirnya dia pengemis, ya Allah kada jadi. Ini walaupun sugih ya Allah, tapi kalau kada bebetis, kada kau bini 2, kada kau buka di kampung bini. Baik, walaupun miskin kan, tapi betis lengkap kau aja buka. Kemudian di kampungnya bersilat sedikit. Berarti kan kita ini bersyukur aja. Masih lumayan kita bisa berjalan. Orang nang lumpuh berapa banyak nang lumpuh pada kau bergerak. Maka kita selalu bersyukur Jasidin. Nang ketiga Jasidin, memandang akhirat ke atas, biar kita kada merasa hebat pada orang. Pandang ke atas. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sebulan Ramadan. Pandang Imam Syafi'i 60 kali khatam. Kita dapat mengkhatamkan 60 kali. Pandang dalam kitab Sirajul Qari Imam Ali Al-Mursifi 60 kali khatam semalaman. Kita ada harapan pacul gigi ada bakal khatam. Kita nang hafal nang biasa ini saja, aku ulun menanya 4 jam baru khatam. Berarti kalau dibagi rata 3 kali khatam juga semalaman. Imam Ali Al-Mursifi 60 kali, anugerah Allah luar biasa. Kita sembahyang tahajud 2 rakaat, jangan bangga. Imam Ahmad bin Hambal di samping tahajud sembahyang mutlak ada kurang 300 rakaat dalam sehari semalam. Kita jangankan nak 300 rakaat sembahyang semalaman, tarawih nang 20 rakaat tuh aja banyak mencilat masih.
Ada orangnya. Malam pertama sampai 15 penuh masjid. Sekali sudah 15 ke atas hilangan. Tinggal separuh juga bisi lagi. Kami ditungkal. Kalau di Tembilahan mungkin tak parah lagi. Kalau kita ini bisa beramal, pandang orang yang lebih hebat. Kita hampir setiap malam 2 jam bangun malam pandang. Uja guru Muaz, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Selama 40 tahun wudu isya sampai subuh sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita cuman sekali-sekali aja. Imam Malik tuh beribadah malam semalaman suntuk, kalau teguringan 1 mat aja. Itu temimpi Rasulullah. Kita temimpi Rasulullah cuman sekali seminggu. Setiap malam Isnin umpama, jangan bohong. Kenapa? Imam Malik setiap malam, tidak ada parai, setiap malam. Imam Malik diberikan Allah keistimewaan, mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan, tidak akan suah. Lagi bagus juga lah, karena mimpi kada denang warasnya. Atau mimpi di kampung ular, isok kemana buka menjadi kenyataan. Imam Malik radhiyallahu an malam termimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis banyu Madinah tuh. Paham sidin, isok punya sidin. Aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu, hadangi sidin. Ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita tahan berjaga malam beribadah, ada berguguringan. Imam Asiri As-Saqati rahimahullah 90 tahun kada suah guring berabah. Malam guring berduduk menjaga wudhu jangan batal. Bah, amun guring berduduk gue aku bisa aja aja. Ya bisa, kalau orang ceramah terlalu lawas mulai guringan. Kalau di rumah dia ada harapan. Berarti kita tidak ada merasa lebih hebat. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. 1. Yang kedua, setelah kita diciptakan Allah dari tanah wa alat turab, kita disuruh hidup di atas permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bulah rumah di tanah, bakamih kin ke tanah, sekalipun bakamih di atas rapun nior, sambil mengambil nior ada ini turun kata ke tanah tak kamih gugur ke tanah juga. Sambil mengabit pinang hendak dihira ke tanah juga, tanah dihirai. Tapi hebatnya tanah dihirai bulan ini, bulan hadapan cabai tumbuh. Kenapa? Nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik. Begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuk setuyok. Napa kada luuh cabai? Buahnya gana-gana lebat. Makanya kita kalau ke kebun orang tetamu rapun cabai menyeurangan buahnya lebat, perlu dipertanyakan. Mungkin itu hasil perjuangan orang kampung. Kalau nya ditanam mesti bakawan. Mungkin ada 3, 6 rapun. Mun serapunannya sah deh. Tanah luar biasa dihirai, kebaikan yang timbul. Khairun nas ampa'uhum linnas. Ujar Nabi, sepaling baik kita manusia orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa mereka? Adalah guru. Makanya guru itu setiap tahun kita hauli, orang tua kita setiap tahun dihauli, karena yang paling banyak menularkan manfaat tanpa lelah, yang banyak memberikan manfaat tanpa bosan, tanpa henti-hentinya. Ada 2. Yang 2 ini kada pernah bosan memberikan manfaat untuk ke bawahnya. Siapa? Yang pertama, orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya sampai hendak mati doa baik untuk anak. Dia selalu menularkan manfaat. Matinya harta diwaris anak. Setelah dia mati, anak dapat manfaat, berbagi harta warisan. Itulah orang tua, selalu memberikan manfaat kepada kita. Makanya jangan pernah melupakan orang tua. Diharagu kawitan, diharagu dari sejak hidup, diharagu sampai ke mati, diharagu. Malam ini kita keganangan dengan orang tua, ikut kita sertakan, walaupun kada dibacakan pahalanya hagin si anu sudah dalam doa tercangkup sudah. Maka kita sendirilah masing-masing meniatkan tadi hagin kedua orang tua. Kita kada ingat berniat. Tadi kada ingat berniat kita. Boleh berniat setelah beramal. Dalam kitab Sulamut Taufik ada keterangannya. Marah berniat sekarang nang dibaca tadi hagin guru ulun, hagin kawan ulun. Kalau orang tua, kata Imam Ibnu Hajar, kada diniatkan pun sudah otomatis dia. Otomatis online itu tak pindah seorang. Online tadi pang online. Lain ulin tongkat rumah.
Makanya jangan pernah melupakan orang tua. Ganang, kayak apa nasib abah aku di kuburan, kayak apa nasib mama aku di kuburan. Al-Fatihah kalau sudah mati. Kalau masih hidup janganlah kayak apakah mama aku di rumah, sudahkah makan sidin. Al-Fatihah itu anak meleset namanya gitu. Mun masih hidup diilangi, bawakan duit, bawakan beras. Saya ketemu dalam kitab Mubadi' Mupekih, kalau orang tua sudah berumur di atas 60 tahun sidin kada nak begawi lagi, begawi kawa maka wajib anak menafkahi maraha nafkahi orang tua. Kan orang tua tuh kada pernah bosan mendoakan baik kepada anaknya. Ujar guru kami, ada dua nang kada pernah dihinggapi penyakit hasad. Kayak apa aja bermasalahnya itu orang, nang dua ni kada pernah dengki. Siapa? Orang tua dengan anak kada pernah dengki. Semacal apapun anak, orang tua tetap berdoa baik kepada anak. Sekalipun orang tua miskin, anak kadang harung inya sugih, tetap orang tua kadang mau mendoakan mudahan kau bangkrut kadeda. Kecuali orang tua nang kurang waras kalanya waras kadang mau menangis sidin kada diilangi anak kada apa-apa, tapi senang mendengar anak nyaman. Kada pernah dengki orang tua kepada anak. Sampai anak mati orang tua tetap mendoakan agar anaknya menjadi orang baik. Makanya yang paling banyak menularkan manfaat adalah orang tua kepada anak. Orang tua jangan pernah dilupakan. Ayo ziarah ke makam wali silahkan, tapi kawitan di heregu. Ini kuburan kawitan kada dapat lagi mencari. Kemana-mana ziarah alhamdulillah, ayuha nak ziarah kemana-mana bagus. Tapi kuburan kawitan di heregu ini beturnya hilang syuting ditanggung babi. Kehilangan mana betur syuting tajak belepah nior. Bulan hadapan hilang, bulan kan di depan lagi jadi kubur kawitan. Kawitan diutamakan. Maka kawitan itu adalah wali di rumah. Ridallah biridal walidain. Apabila orang tua rida, Allah mesti rida. Senakal apapun anak kita, berdoalah dengan Allah, ya Allah aku rida, ya Allah kau titipkan anak semacam ini aku rida, tapi aku kada putus asa mengharap setelah aku kada ada mudahan anakku berubah. Allah menjawab, kalau orang tua rida, Allah rida. Maka ujian Nabi, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Maka kita orang tua harus diingat. Yang kedua, yang paling banyak memberikan manfaat adalah guru kita. Kasih sayang guru itu dunia akhirat. Bahkan kasih sayang guru melebihi daripada orang tua. Ayah kami waktu mula-mula punduk sekitar tahun 98, bibinian dibuka selalu kesurupan, ma'amok, bacakan Yasin melawan. Padahal inya tuh kan dihafal Yasin belum. Begitu kita bacakan Yasin baca juga hafal inya. Padahal waktu sadar kan hafal. Ali-alim juga jinnya tuh tuhuk apa namanya mau obati malam hari jam 11 jam 10 mulai. Saya bilang sama ayah, bertelepon ayah, uji ulun pakai telepon pundok, ayah jangan ke pundok kena ayah garing, jangan ke pundok. Tanpa sepengetahuan ulun ada santri yang mengambil ada bepada senusi ngarannya ambilinya kawan sekelas dengan Ustaz Anwar Adebili, ambilinya datang ayah jam 11 malam mau obat ini sampai jam 2 subuh hanya bulik hujan, kelaparan kami lapah juga banyak ngurus jin nih. Akhirnya memasaki supermi di rumah Ustaz Ainani, diantar bulik hari masih gerimis imbah hujan, diantar ayah bulik jam 2 garing juga ulun main langi uja ayah bujur uja guru mun kapundok kalau ku garing. Kasih sayang guru itu sepanjang masa, walau sidin tuha walau sidin uzur. Doa baik kepada murid itu luar biasa. Makanya guru berjasa awan kita, ada kawa kita membalas. Maka sealim apapun kita, kada boleh kita melupakan guru kita, apalagi guru asal sekalipun alim. Kenapa? Ada nang kada dimiliki murid tapi dimiliki oleh guru, itu tidak bisa tidak. Walau kita lebih alim, guru ini di kampung nang diajar jurumiyah, kita bukan jurumiyah, nenek jurumiyah kita ajar. Saking hebatnya, hendak debat apa, kitab di kepala, guru nang di kampung luar kepala, karena kada masuk syuting, kita di luar kepala.
nang apa aja kitab, tanya aja dapat menjawab. Sekalipun guru tidak boleh dilupakan, karena ada nang kada kita miliki tapi dimiliki oleh guru. Apa dia? Berkah. Makanya orang-orang hebat, kata Ki Hasan Basri, orang nang hebat itu mesti dengan gurunya luar biasa. Maka sampai wafat kita ingat guru kita. Setiap acara kita tidak melupakan baca Yasin, baca tahlil untuk guru-guru kita. Kenapa? Karena beliau banyak berjasa dengan kita. Makanya kita setiap tahun mengadakan acara haul, kirim tahlil, itu sebagai tanda kita ingat kepada guru-guru kita. Jadi orang hebat itu ternyata berkhidmat dengan guru. Saya ada ketemu keterangan, ternyata berkahnya hidup 70% ada pada guru. Kalau kita baik kawan guru, makanya guru-guru rata-rata tidak mengajarkan kepada kita untuk mencela guru yang lain ke dedek. Karena ada dalam hadis, apabila kita membeda-bedakan guru, nanti keberkahan diambil Allah. Makanya di zaman dulu, kata Ki Hasan Basri, ada santri mondok di satu pondok. Sekalinya setahunan kada dilajari. Apa tugas? Tukang bersihkan WC setahunan. Setahunan bersihkan WC, Bang. Tahun dudi sudah setahun, bulik ke rumah. Sudah bulik, abahnya bertakun, apa yang engkau dapati di pondok? Belajar fikih sampai bab apa sudah? Oh jenang anak bah, masih di sekitar babul WC. Majabahnya marasnya ikamai. Setahun mondok masih babul WC. Kada pindah, tapi kada apa aja abahnya, ayo ikam tulak aja pulang, mengabdi hajon guru supaya dapat berakah guru tadi. Tahun kedua dipindah tukang bersihkan halaman, setahunan kada dilajari. Lalu bulik pulang tahun kedua, ditanya oleh abahnya, sampai mana belajar fikih? Alhamdulillah bah, sudah tamat babul wisi, pindah bab menyapu halaman. Kada apa aja abahnya, ayo ha. Sekalinya nang ke tahun ketiga tukang hidupi lampu di tempat pengajian, di tempat sembahyang. Bila malam hidupi lampu, hendak guringan pajahi. Subuh hidupi, kaina pagi pajahi. Suatu saat kalapahannya, sekalinya kada bangunan subuh tuh, kiai sudah datang dengan santri banyak, tahajud sidin. Sekali bangun, ternyata kiai sudah ada, orang sudah banyak, mahingal sidin. Tarik napas, lepas napas, semua lampu itu hidup. Bakaramat sekalinya. Esok dipanggil kiai, ikam sudah tamat, bulik aja lagi, berkah namanya. Mungkin itu aja guru aku kena munduk, ada belajar aku memisahkan visi bongol banget juga. Artinya apa? Pentingnya kita menyerahkan diri kepada guru sampai wafat. Kesempatan ini tidak kita lupakan. Yang terakhir, setelah kita diberi kesempatan hidup di permukaan tanah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ujungnya apa? Wa ilat turab. Kita bakal masukkan ke tanah. Tahun kemarin guru kita masih ada, abah kita masih ada, ternyata tahun ini sudah hilang. Tahun hadapan tak siapa yang hilang pula. Saya menandai paling 10 tahun ada yang hilang, tapi meningkat ulun jangan Allah. Bini masih anom begitu. Amun nak berdahulu, maka pian berdahulu ulun berdudi aja. Atau dibalik ulun berdudi pian berdahulu, aku ngikut aja. Nang mana bagusnya? Mun anak pian berdahulu ulun berdudi jadi, atau ulun berdudi pian berdahulu bisa juga. Atau pian berdahulu ulun berdudi, ngikut aja, ulun ngikut aja. Nang mana baiknya? Tapi kan kita kada bisa menetapkan. Ternyata kita bakal masuk ke dalam tanah. Saat ini kita mentahlili guru-guru kita. Suatu saat kita akan ditahlili orang, maka ingatlah kematian itu akan datang. Apa yang kita siapkan nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang ulun banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Tuan Guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat untuk kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita masuki acara selanjutnya,
yakni doa yang dalam hal ini kita minta kesediaannya Tuan Guru kita Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakar ridha wa lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya andai kata tersalah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diberitahukan kepada seluruh jamaah kita mendapatkan sebuah undangan dalam rangka haul jama' alim ulama se-Indragiri Hilir, yakni insyaallah akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin yang akan datang, yang bertempat di Majelis Ta'lim Miftahus Sa'adah Parit 11 Gang Gemala, yang insyaallah akan diisi oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fahruddin Nur. Sekali lagi insyaallah akan dilaksanakan haul jama' pada hari Ahad malam Senin yang akan datang di Majelis